Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin wa sahbihi al-mayamin wa jami'i ibadillahi salihin al-mukhlasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Ibu dan Bapak, yang pertama saya bersyukur, berbahagia karena kajian seperti ini kita lanjutkan senantiasa. Topik-topik ilmiah, terutama LPI, di bawah Ustadz Babul tahun ini mengundang para pembicara. Maksud saya mengatakan itu untuk menyampaikan pada Ibu dan Bapak agar kita menghargai betul majelis ilmu kita, menghargai betul kadar keilmuan. Apalagi khusus untuk pertemuan kali ini, kata Pak Dr. Zudi, beliau tidak ingin membicarakannya di tempat lain, begitu ya Pak ya. Ada undangan apapun mungkin tidak dipenuhi kecuali di Mutahari. Nah, saya waktu ngobrol yang menurut beliau wawancara itu, kalau beliau menyamarkan antara ngobrol dengan wawancara, maka saya menyamarkan antara peneliti dan seorang kawan. Ya betul, beliau catat apa yang saya bicarakan sebagai peneliti, tetapi ketika ngobrolnya sebagai orang tua murid, kata beliau itu, sebagai kawan. Dan kami ngobrol banyak. Seingat saya selalu sampaikan, saya serahkan semuanya, apakah ini off record, on record, atau bagaimana, terserah beliau. Dan ada beberapa hal yang menurut saya mungkin berbeda. Awalnya, bahkan konstruksi awalnya itu katakanlah teman-teman di Ijabi, seingat saya Pak, nanti boleh dicek pada catatan wawancara itu, diambil kesimpulan bahwa teman-teman Ijabi itu tidak bermarja. Begitu, nanti boleh dikoreksi sama Bapak. Diambil kesimpulan bahwa teman-teman Ijabi tidak bermarja. Dan saya koreksi, saya bilang teman-teman bermarja, silakan sekarang juga dikonfirmasi. Tetapi bermarja pada siapanya itu bagian berikutnya yang kemudian beliau asumsikan. Saya katakan tidak mungkin tidak bermarja. Teman-teman itu bermarja, pasti bermarja. Tetapi Ijabi menyerahkannya kepada pilihan pribadi. Mau bermarja pada ulama A, ulama B, ulama C, tidak diatur oleh organisasi. Kira-kira begitu apa yang kami obrolkan waktu itu. Jadi silakan mau bermarja pada siapa saja. Nah, beliau itu kemudian dalam tanda petik menggiring, termasuk misalnya jadi bermarja sama Ustadz Jalal juga, misalnya begitu, karena bisa pada siapa saja. Kaidah umumnya tidak mungkin tidak bermarja, dan bermarja itu boleh kepada siapa saja dengan syarat-syarat yang beliau sampaikan tadi. Kemudian dalam obrolan, saya ingat juga kami WA-an. Jadi waktu terjadi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan dan awal Lebaran, beliau mengatakan ini bahan lagi, katanya begitu ya Pak. Jadi ini bahan lagi, bahan. Begitu ada perbedaan awal bulan Ramadan, bulan Lebaran, ini bahan lagi. Dan dalam tanda petik, sekiranya saya menyimpan catatan WA, saya boleh mengasumsikan beliau itu dalam tanda petik menikmati perbedaan itu. Ya. Kata menikmati bukan hanya menikmati secara intelektual, tapi juga secara emosional, ya Pak ya. Ya, karena dari komentar-komentar yang beliau lontarkan. Jadi dalam tanda petik bagus ini perbedaan-perbedaan seperti ini, karena itu memperkuat poin disertasi yang beliau sampaikan. Yang ketiga, lalu saya memberikan rujukan tulisan yang di situ saya klarifikasi, yang kata beliau ini harta karun. Karena sebetulnya tulisan itu saya juga tadi konfirmasi ulang, itu tulisan seorang junior. Itu saya tulis, saya lupa Pak, tahun berapa itu Pak? 99. Jadi sebelum berdiri Ijabi, begitu Pak. Jadi tidak ada kaitannya dengan Ijabi, Marja, ini tidak ada. Itu tahun 90-an. Dan waktu itu poin utama saya sebetulnya bukan pada marjaiyahnya, ada dua sebetulnya poin di situ itu yang menjadi yang masuk dalam abstrak disertasi beliau juga. Satu, saya menunjukkan yang kemudian beliau sebut stagnansi pemikiran antara muqallid dengan marja. Sebetulnya tidak untuk menunjukkan, waktu itu saya diminta
asal-usulnya itu, asbabun nuzulnya itu, tulisan itu, saya diminta oleh penerbit Mizan dalam sebuah forum diskusi tentang penulis-penulis di Timur Tengah, termasuk diantaranya penulis-penulis di Iran. Lalu saya cerita, untuk bagian-bagian keilmuan tertentu itu tidak mudah orang itu bisa muncul tulisan, bisa mengemukakan pendapat baru, karena ada hierarki keulamaan, yang jenjang keulamaan yang cukup terstruktur. Tidak bisa orang tiba-tiba nulis, tidak bisa jadi mubalik dadakan, jadi ustadz instan. Di sana itu dia punya tempat-tempat belajar yang sudah tradisi bertahun-tahun lamanya. Satu kritik terhadap situasi seperti itu adalah kemungkinan mengkritisi karya pendahulu, karya ulama besar, itu agak sulit. Kira-kira seperti itu, untuk memunculkan penulis-penulis yang berani berbeda pendapat dalam tanda petik dengan mayoritas umum itu. Nah, satu di antara domain yang kemudian khusus tidak disentuh, tidak dijamah, yang marjaiyah. Masuklah kemudian pada pembahasan marjaiyah. Nah, tulisan itu bisa di Google juga, dia beredar di antara teman-teman juga, dibahas juga, dan saya alhamdulillah sebagai penulisnya sampai sekarang tenang-tenang saja. Karena tidak ada juga yang bertanya langsung, tidak ada juga yang kemudian terjadi pertukaran pemikiran, pendapat, dan lain sebagainya. Saya tenang-tenang saja. Bahkan ketika Pak Zuhdi menggunakannya juga sebagai bahan disertasi, saya juga tidak dikonfirmasi. Gitu ya Pak ya? Maksud saya dikonfirmasi dan sudah tidak jadi urusan memang. Apakah maksud saya menulis itu ada kaitannya dengan poin Pak Zuhdi atau tidak? Memang tidak relevan. Tetapi satu di antara yang kemudian rentan sensitif dibahas, yang saya maksud sensitif itu tidak leluasa dibahas, karena sekali lagi latar belakang keilmuan yang sudah terstruktur bertahun-tahun, yaitu membahas marjaiyah itu. Kemudian di bagian akhir saya tuliskan kesulitan tentang marjaiyah. Sebetulnya ada satu hal lagi yang saya tidak tahu karena belum baca disertasi beliau lengkap. Juga ada kaitannya nanti dengan posisi para pengikut Ahlul Bait, yang ada kaitannya dengan marjaiyah, yaitu posisi mungkin akan sangat sensitif, posisi wilayatul faqih, yang akan terkait erat dengan pembahasan ini. Tapi itu bagian lain, itu mungkin disertasi lain untuk meneliti hubungan antara marjaiyah dan wilayatul faqih. Nah, kebetulan itu secara keilmuan kita harus membuka ruang. Saya pernah belajar di Damaskus, di Suriah, di Sayyidah Zainab sallallahu alaiha. Di sana saya mengikuti pengajiannya Sayyid Fadlullah. Orang kemudian mengasumsikan bahwa saya ikut beliau, saya taklid beliau. Padahal pilihan marja taklid itu pilihan murni personal. Kalau ibu dan bapak berangkat ke Iran, jarang orang tanya marja taklid bapak siapa, marja taklid ibu siapa. Tidak, itu pilihan yang personal. Sekali lagi, berbeda dengan wilayatul faqih dalam sistem kenegaraan di Iran. Jadi orang mengasumsikan saya ikut Sayyid Fadlullah. Kemudian saya katakan mengasumsikan, karena misalnya ada di antara pendapat-pendapat Sayyid Fadlullah itu yang bertentangan dengan jumhur para maroji, dan terjadi ramai juga, friksi juga di antara para pengikut itu. Kaitan dengan marjaiyah, Sayyid Fadlullah itu mengusulkan, bisa dibaca buku-buku beliau, yang kemudian beliau sebut dengan muassasah marjaiyah, yaitu sebuah kepemimpinan keulamaan kolektif, kamisli baba bil Vatikan, kata beliau itu, seperti kepausan di Vatikan. Nanti kalau mau disebut itu mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum, ya. Tamu kita yang sedang berkunjung di luar dugaan kita kan, sebetulnya kita sudah tahu, tapi Dr. Zakir Naik yang ceramah di mana-mana itu, beliau pakai dasi, pakai jas dan pakai dasi. Mantasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau sampai seperti itunya begitu, yang Nusantara, yang Indonesia ya pakai sarung dan peci begitu misalnya, mantasyabaha biqaumin. Nah, beliau mengusulkan muassasah marjaiyah itu. Mengapa? Karena kata beliau, kompleksitas permasalahan untuk umat itu terlalu besar. Ya, dituntut masalah ekonomi, dituntut masalah kesehatan, dituntut masalah politik, dituntut masalah ini dan itu. Sedianya para ulama itu dalam tanda petik, menurut beliau, usulan beliau, mengambil spesialisasi,
mengambil takhasus. Ada yang mendalami ilmu ekonomi. Ekonomi pun nanti itu ada yang berkaitan dengan perdagangan asing, berkaitan dengan valuta. Ada yang mendalami ilmu kesehatan, bagaimana hukumnya bayi tabung, bagaimana hukumnya ini dan itu dan seterusnya, cloning dan semisalnya. Karena pengetahuan terhadap itu para ulama itu dengan dasar ilmu agama, ilmu tradisional, fikih, usul fikih yang mereka kuasai, tapi juga harus memahami permasalahan, konteks permasalahan, memahami ilmu kedokterannya itu, memahami ilmu ekonominya itu, memahami ilmu perpolitikannya itu. Dan itu terlalu berat kalau harus dipikul oleh satu orang ulama, menurut beliau seperti itu. Termasuk kaitannya dengan fikih, misalnya ada yang menentukan definisi hakim syar'i saja bisa berbeda, mengikuti lebaran kapan mengikuti hakim syar'i. Termasuk misalnya dalam hal perkara yang berkaitan dengan pernikahan, kalau harus diselesaikan oleh hakim syar'i dan definisi hakim syar'inya itu lantas merujuk pada marja yang jauh, bagaimana mungkin marja yang sudah mengatur urusan dunia, politik, sistem ekonomi, kesehatan ditanya jutaan umat, lalu harus memutuskan antara cerai atau tidaknya seorang pasangan dengan berjuta-juta umat di berbagai tempat. Itu kita membebani marja itu, membebani ulama itu lebih dari kemampuan yang seharusnya. Kasihan beliau, masa untuk urusan nikah lanjut atau tidak saja minta fatwanya sama marja gitu misalnya. Karena itu beliau mengusulkan muasasah marjaiyah. Di satu sisi persatuan, para maroji itu mengambil spesialisasi dalam tanda petik bidang-bidang tertentu. Jadi nanti kalau untuk urusan ekonomi, oh ini marja fulan. Kalau untuk urusan terobosan di bidang teknologi, ini marja fulan. Mengambil ini marja fulan dan lain sebagainya. Misalnya bantu pahamkan saya. Kalau ada orang tanya bagaimana hukumnya multi level marketing, bagaimana hukumnya multi level marketing, maka harus dijelaskan dulu apa itu multi level marketing yang mungkin tidak ada di Timur Tengah, begitu. Sekadar contoh yang sering didiskusikan di antara para pengikut mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam tentang makan ikan yang tidak bersisik. Nah, makan ikan yang tidak bersisik ini pertanyaannya siapa yang menentukan ikan itu bersisik atau tidak? Kadar sisiknya itu sampai berapa? Misalnya, apakah yang menentukan itu ahli biologi kelautan, gitu? Atau yang menentukan itu para marja, para ulama itu? Atau yang menentukan itu para nelayan? Atau yang menentukan itu uruf? Jadi masyarakat kebanyakan. Saya di Australia masuk ke Museum Botanical Garden, itu museum biologi begitu, ada cumi sebesar tangan saya ini, sisiknya jelas kelihatan. Sisiknya itu jelas kelihatan, tapi cuminya cumi yang besar. Jadi mungkin kalau cuminya kecil, sisiknya kecil, tersamarkan atau tidak terlihat dan lain sebagainya. Sayyid Fadullah rahimahullah, buku terakhir yang beliau tulis, buku terakhir beliau menulis puluhan buku tafsir beliau tulis, tapi beliau tidak tenang seolah-olah sebelum berangkat ke rahmatullah itu kalau tidak menulis buku yang terakhir. Buku yang terakhir beliau berjudul Thimarul Bahar, hasil buah lautan. Jadi hasil-hasil lautan. Karena kata beliau, ini sekaligus juga saya terbuka apa adanya. Jadi mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam banyak diserang, difitnah dari berbagai sisi. Qurannya beda, nanti diserang lagi dari ini dan itu. Tapi jarang diserang dari yang satu ini, yaitu kenapa tidak makan ikan yang tidak bersisik. Dari bagian situ jarang diserang, jarang dia masuk dalam daftar fitnah top 10 list terhadap mazhab Ahlul Bait. Dia tidak pernah. Maksud saya, para pengikut Ahlul Bait itu bisa menjelaskan Quran yang beda, cepat mereka jelaskan. Seluruh top 10 list itu dengan cepat mereka jelaskan. Tapi kalau ditanya, kenapa Bapak Ibu tidak makan ikan yang tidak bersisik? Itu tidak akan dengan cepat dijelaskan. Jawabannya adalah karena kami punya fikih kami sendiri, karena kami punya marja kami sendiri, karena kami punya rujukan hadis sendiri. Sedangkan untuk jawab Al-Quran beda, tidak pakai begitu. Kami punya marja sendiri. Katanya salatnya 3 kali, kami punya marja sendiri. Tidak. Katanya ini dan itu, kami punya marja sendiri. Tidak. Tapi giliran ditanya, mengapa tidak makan ikan yang tidak bersisik? Kami punya marja sendiri. Kita tidak dapat dengan cepat menjawab itu. Bagi Sayyid Fadullah rahimahullah, saya tidak akan menjawab pada akhirnya apakah boleh atau tidak makan ikan yang tidak bersisik. Itu harus itu tadi, ikut marjanya bagaimana, itu tergantung ini tadi itu. Masih panjang sampai pada titik itu.
Yang jelas kata beliau, tidak makan ikan yang tidak bersisik itu sudah menjadi daruriyatul madhab, menjadi esensi madhab, hal yang tidak terpisahkan dari mazhab. Dan itu concern beliau sebelum meninggal dunia, Allah yarham, bahwa seharusnya tidak seperti itu daruriyatul madhab itu. Yang disebut daruriyatul din, misalnya sholat, Islam tanpa sholat bukan Islam, begitu. Nah, daruriyatul madhab ahlul bait alaihi wassalam, wilayatu amiril mu'minin, menerima wilayah Imam Ali itu daruriyatul madhab. Tidak menerima wilayah Imam Ali itu bukan madhab ahlul bait, itu daruriyah, sesuatu yang tidak terpisahkan dari. Nah, sekarang tidak makan ikan yang tidak bersisik dianggap jadi daruriyatul madhab. Jadi seolah-olah kalau makan ikan yang tidak bersisik itu bukan pengikut ahlul bait. Nanti berkembang, kalau tidak menerima wilayatul faqih maka ia bukan. Nah, dia masuk menjadi daruriyatul madhab, termasuk marja'iyah. Jadi marja'iyah pun nanti harus didiskusikan apakah dia daruriyatul madhab atau bukan. Keharusan bermarja'nya iya, tetapi itu meliputi semuanya, baik yang Syi'i maupun yang Sunni itu bermarja, karena secara umum tadi Dr. Zuhdi jelaskan. Nah, sekarang apakah marja'iyah itu termasuk daruriyatul madhab atau tidak? Itu bagian dari lontaran-lontaran pertanyaan yang harus kita telusuri kemudian. Nah, saya hanya membantu, tadi diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi tulisan yang saya buat, tulisan junior sekali lagi, yang mungkin karena judulnya itu berkaitan dengan marja'iyah, dan marja'iyah itu memang bagian yang tidak terpisahkan dari pengikut ahlul bait alaihi wassalatu wassalam, sehingga ada hal-hal yang terkait dengan itu. Ada satu catatan, saya lupa apa yang saya sampaikan, tapi dari obrolan saya dengan Pak Dr. Zuhdi, beberapa hal itu saya bilang, tidak begitu Pak, tidak begitu Pak, ijabi begini, tidak begitu Pak. Saya koreksi, mudah-mudahan catatannya ada di beliau. Cuma yang saya dengar waktu itu kata beliau, tapi udah ini aja dulu, disertasi saya ini sudah 400 halaman. Masa, ya Pak, kalau ini saya koreksi Pak. Nanti kalau saya tulis berdasarkan hasil wawancara dengan saya, dengan Miftah, ini harus berubah lagi yang sudah 400 ini. Jadi udah aja dulu, terima aja dulu, pokoknya seperti itu, katanya begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.